Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vesti Milenia Ramadhani dengan NPM 0321180885 kelas 6A dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Saya akan menjelaskan materi mengenai karya ilmiah untuk kelas 11. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur karya ilmiah yang dibaca. 2. Peserta didik dapat menemukan informasi pada karya ilmiah yang dibaca. 3. Peserta didik dapat menemukan tujuan pada karya ilmiah yang dibaca. 4. Peserta didik dapat menemukan esensi pada karya ilmiah yang dibaca. 5. Peserta didik dapat menentukan informasi penting, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. 6. Peserta didik dapat merancang karya ilmiah yang sesuai dengan struktur, unsur-unsur, dan isi karya ilmiah. 7. Peserta didik dapat menyajikan hasil karya ilmiah dalam diskusi kelas. Apa yang Anda ketahui tentang karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Tentunya dalam karya ilmiah terdapat struktur karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis. 1. Bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. 2. Bentuk semi-formal. Bentuk karya ilmiah ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. 3. Bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Dalam karya ilmiah, terdapat 7 bagian penting dari struktur karya ilmiah. 1. Judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. 2. Pendahuluan. Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. 3. Kerangka teoretis. Kerangka teoretis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. 4. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. 5. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah, terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. 6. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. 7. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Selanjutnya ada unsur-unsur karya ilmiah. 1. Gagasan ilmiah. Gagasan ilmiah dalam karya ilmiah berupa pernyataan ilmiah penulis. 2. Fakta.
Penulisan fakta di dalam karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan disertai bukti yang nyata. 3. Data dan hasil penelitian. Data dan hasil penelitian harus ada di dalam karya ilmiah jika karya ilmiah berbentuk laporan penelitian. 4. Pendapat para ahli. Sebuah karya ilmiah harus didasarkan pada pendapat para ahli yang sebelumnya telah membahas topik yang sama. 5. Teori-teori relevan. Teori-teori relevan dapat menjadi acuan, penguat, atau bahan pembanding dalam sebuah karya ilmiah. 6. Penalaran. Penalaran diwujudkan dengan penyajian informasi secara terpadu dan sistematis. 7. Bahasa. Merupakan salah satu unsur penting dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah memperhatikan diksi dan penggunaan ejaan serta tanda baca secara cermat. 8. Tampilan visual. Tampilan visual berkaitan dengan penggunaan gambar, grafik, dan bagan di dalam karya ilmiah. Tujuan dan esensi karya ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk memublikasikan suatu ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Sekian penyampaian materi mengenai karya ilmiah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.